Baik, Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sejahtera dan kita bersukacita karena pagi ini kita bertemu kembali di acara Oral Channel dengan special edition dari konten Vigilance. Pada pagi yang indah ini, hari pertama dalam pekan beraktivitas kita akan membahas sebuah topik yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Saudari Tika Dwi Putri, dengan judul topik adalah kekejian zaman akhir. Baik, sebelum kita memulai, kami akan bacakan seperti biasa peraturan webinar yang ada di Orel Channel. Yang pertama, peraturan webinarnya adalah mikrofon harap di-mute saat acara berlangsung agar tidak mengganggu narasumber pada waktu menyampaikan materinya. Kedua, klik raise hand atau ketik di room chat jika memiliki pertanyaan. Ketiga, hindari pertanyaan di luar topik. Dan keempat, dilarang menghina grup orang lain atau menyerang orang lain yang ada di Zoom ini maupun yang ada di luar Zoom ini. Dan yang terakhir, gunakan nama asli sehingga kita bisa saling mengenal pada waktu dipanggil dalam ruang tanya jawab. Baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran Alkitab pada pagi hari ini, kita akan dahului dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Fajar Yulistio. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu Sobat Oral Channel, mari kita tunduk dalam doa sebelum kita akan memulai acara webinar pada pagi ini. Kita sama-sama tunduk dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, khususnya pada saat ini Tuhan, kami akan memulai acara webinar dari Vigilant, salah satu konten dari Oral Channel. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin acara sepanjang acara ini dapat boleh berjalan dengan lancar menjadi satu kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan khususnya kami mendoakan narasumber kami, Saudari Tika Dwi Putri, yang akan menyampaikan materi yang luar biasa. Kiranya Tuhan akan berikan Roh Kudus putrang dari surga supaya kami dapat boleh memahami akan peristiwa-peristiwa akan akhir zaman ini. Memberkati juga Daniel Sitompul yang akan menjadi moderator bagi kami semuanya. Biar beliau juga dapat boleh memimpin dan kami dapat boleh bersuka cita oleh karena berkat yang kami terima untuk pada saat ini. Tuhan memberkati seluruh partisipan yang sudah ada di Zoom dan saudara-saudara kami yang belum bergabung, kiranya Tuhan akan ketuk hati mereka yang sudah menerima undangan. Sehingga dapat boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk menikmati berkat pada saat ini. Terlebih juga kami serahkan peralatan, perangkat, device yang kami pergunakan, baik laptop kami maupun handphone, biarlah itu dapat boleh berjalan dengan baik dan khususnya koneksi internet di tempat kami masing-masing. Biarlah tidak ada kendala sepanjang kami mengikuti acara ini. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun mengungkapkan akan segala sesuatu sehingga kami dapat boleh memahami dan mempersiapkan diri kami di dalam penantian kami akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Kami serahkan sepanjang webinar pada saat ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Fajar yang telah menyampaikan doa pembukaan. Sebelum kita menuju kepada narasumber, tentu ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Baik, pada pagi hari ini, sebagaimana tadi kami sampaikan, narasumber pada pagi hari ini adalah Saudari Tika Dwi Putri. Beliau lahir dan dibesarkan di Pekanbaru. Tamat sarjana psikologi dari Unpad Bandung dan pernah bekerja di
Biro Pusat Statistik. Pernah juga melayani cukup lama di daerah Pontianak, dan saat ini berdomisili di Malang bersama suami melayani di Malang Adventist Academy. Dan dikaruniai oleh Tuhan 2 orang anak. Dan secara keanggotaan beliau adalah anggota Jemaat Dieng Malang. Selain itu, beliau juga pernah mengikuti pelatihan penginjilan kota yang bernama Yesaya. Nama programnya adalah Yesaya. Dan pelatihan Misionaris Kesehatan Healing Way Indonesia. Beliau juga pernah membuka rumah sehat di daerah Bogor, tepatnya di daerah Cagar di Bogor. Baiklah, kami serahkan dan kami persilakan Saudari Dwi, narasumber kita pada pagi hari ini. Kami persilakan layar Zoom untuk disorot kepada beliau. Selamat mengikuti. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita akan belajar yang sebenarnya kita sudah banyak tahu. Sebelumnya, apakah slide saya terlihat? Iya, sudah. Terima kasih. Kita akan belajar tentang kekejian zaman akhir. Kita tahu bahwa kita adalah umat yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Kita adalah orang pengikut Kristus alias Kristen yang menunggu kedatangan yang kedua kali. Ada orang Kristen yang belum tentu menanti kedatangan Tuhan. Tapi kita spesifik, makanya nama kita Advent, karena kita menunggu kedatangan yang kedua. Dan dasar dari kita menanti adalah terdapat dalam kitab Wahyu 22 ayat 7, yang kita sudah sering dengar, yaitu sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti nubuat kitab ini. Kita tahu bahwa Tuhan bukan hanya akan datang lagi, tapi segera. Dan ini berdasar dari firman yang tertulis. Kitab apa ini? Kita tahu itu adalah kitab Wahyu. Jadi orang-orang yang berbahagia adalah orang yang menuruti perkataan dalam kitab Wahyu ini. Jadi orang Advent adalah orang yang berbahagia. Karena memang motif, tujuan, dan cara hidupnya itu didasarkan pada apa yang tertulis, yaitu kitab Wahyu. Nah, buku Wahyu, kalau kita pelajari, sesungguhnya adalah buku yang diperuntukkan bagi jemaat Tuhan. Ada 7 jemaat sepanjang zaman setelah Yesus bangkit ya. Ini menunjukkan sebenarnya simbol jemaat-jemaat, perjalanan jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, sepanjang menunggu sampai selesai. Hanya ada 7 jemaat. Tidak ada jemaat ke-8, apalagi ke-9. Dan Wahyu 1 ayat 1, kita tahu, inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus yang menulis dengan maksud, yaitu yang dikaruniai Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya pada hamba-hambanya. Jadi ini surat dari Yesus, ya waktu itu diberikan pada lewat Yohanes, tapi tujuannya adalah hamba-hambanya. Apa yang harus segera terjadi? Dan isinya, isi kitab Wahyu, apa yang harus terjadi? Ini menjadi
message untuk umatnya. Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi kalau istilahnya buat surat, kita tahu ini dari siapa, kepada siapa, isinya siapa, lewat siapa atau kurirnya. Nah, kita tahu bahwa Yesus sudah mendoakan kita bahkan dulu waktu dia hidup di dunia ini. Dalam doanya di Yohanes 17 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Waktu itu Yesus sedang berdoa untuk murid-muridnya. Sebelum dia disalib, dia mengadakan doa khusus. Dan bukan hanya untuk 12 muridnya, dia lanjutkan, tetapi dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, murid Yesus atau para rasul. Jadi doa Yesus di Yohanes 17 itu berlaku untuk sepanjang zaman di mana umat Tuhan masih berjuang di dunia ini. Artinya, Yesus juga berdoa di Yohanes 17 untuk kita, untuk jemaatnya saat ini, untuk jemaat yang tadi, 7 jemaat, Efesus, Smyrna, bahkan sampai ke Laodikia. Jadi kita harus membaca kitab Wahyu dari sudut pandang jemaat. Mungkin ada yang bisa diambil secara pribadi, tapi sesungguhnya konteks yang diberikan kitab Wahyu dari Wahyu 1 sampai 22 itu sebenarnya adalah amaran untuk jemaatnya. Bahkan ketika dia menyatakan binatang, perempuan yang cabul, itu semua dalam konteks warning atau message untuk jemaatnya. Jadi kita melihatnya, oh ini pesan untuk jemaatnya. Nah, kita tahu ada 7 jemaat tadi, dan ini kurang lebih waktunya, semuanya sudah terjadi. Dan ini sebenarnya simbol. Dan yang masih berjalan adalah jemaat Laodikia. Wahyu 1 ayat 11 mengatakan, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Dan kita tahu, Laodikia itu berlangsung. Bahkan pada waktu masa Ellen White, sesudah mereka keluar dari, para pionir kita keluar dari jemaatnya masing-masing dan membentuk satu jemaat, yaitu yang menunggu kedatangan Yesus kedua kali, itu sudah mulai zaman Laodikia. Dan inilah yang masih berjalan saat ini. Jadi kita harus melihatnya dari kacamata jemaat Laodikia. Nah, yang lucunya adalah umat Advent menanti kedatangan kedua, tapi seringkali yang kita lihat dan kita perhatikan adalah gerak-gerik Bapa ini. Mata kita sering mengobservasi, menganalisa, memperhatikan, dan kita mencari apa gerakan-gerakan, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini. Ya, kita tahu itu ada bagian dalam nubuatan, tapi kecenderungan entah kenapa kita berfokus pada gerakan sosok ini. Kekejian atau abomination dalam Matius 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Memang kita disuruh memperhatikan pembinasa keji ini. Kapan dia akan duduk di tempat kudus? Maka kalau kita lanjutkan di ayat 16, orang yang di Yerusalem segera lari ke Yudea. Dan kalau kita lanjutkan, jangan bawa ini segera, pokoknya jangan tunda. Jadi kita fokus, kita tunggu tanda-tanda. Kapan sosok ini duduk di tempat? Faktanya adalah, kalau kita bicara kekejian, kita akan dapat 142 ayat di Alkitab. Dan hanya 6 ayat
yang berbicara tentang kekejian di Perjanjian Baru. Kalau tadi pembinasa keji itu adanya di Perjanjian Baru. Ada beberapa kali diulangi tentang pembinasa keji, sisanya kekejian itu menjelaskan juga tentang perempuan cabul yang berjubah ungu di atas yang duduk di atas binatang. Itu hanya 6 ayat. Tapi 136 ayat tentang kekejian itu dijelaskan di Perjanjian Lama. Ketimpangan dari cara berpikir kita sebagai umat yang menanti kedatangan Tuhan mungkin perlu lebih mundur sejenak untuk melihat secara luas, khususnya tentang kekejian. Satu Petrus 4 ayat 17 mengatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Di mana? Apakah di negara sana yang kita tunggu pembinasa keji itu bergerak, tapi tidak. Kita tahu bahwa penghakiman itu dimulai di rumah Allah sendiri. Yang pertama-tama harus dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Intinya adalah bahwa yang pertama harus dihakimi adalah rumah Tuhan. Dalam hal ini kita kembali ke Wahyu adalah jemaat saat ini. Maka kita harus lebih banyak bertanya sebenarnya. Sebelum kita menunggu tanda-tanda kekejian dari pembinasa keji itu, apakah ada isu kekejian di dalam rumah Tuhan sendiri? Karena kita harus bersih-bersih dulu. Kalau kita mau datang tamu, masa kita beresin rumah tetangga, dan kita beresin rumah kita sendiri. Apa keamaran Yesus bagi jemaatnya yang terakhir ini, jemaat Laodikia? Ini seharusnya yang lebih banyak digali. Kita memang melihat juga tanda-tanda akhir zaman. Sign, betul, itu Tuhan suruh memang perhatikan. Tapi karena urutan waktunya, penghakiman terjadi di rumah kita, maka yang pertama kita tilik adalah rumah Tuhan ini. Nah, kalau kita semua sudah belajar ya, Wahyu 2 dan 3, 7 jemaat ini. Semua identik dan spesifik dengan kondisinya masing-masing. Dan yang paling unik kalau saudara perhatikan, bagaimana Tuhan mengenalkan pada masing-masing jemaat itu berbeda. Di Efesus, Yesus mengenalkan dirinya sebagai seorang yang pegang 7 binatang di tangan kanannya, 7 bintang di tangan kanannya, dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kalau di Smyrna, Yesus mengenalkan dirinya sebagai awal dan akhir dan yang pernah mati tapi hidup kembali. Di Pergamus, Yesus mengenalkan dirinya sebagai seorang yang pegang pedang dengan tajam, yang tajam dan bermata dua. Kalau di Tiatira, Yesus mengenalkan dirinya sebagai anak Allah yang matanya seperti nyala api dan kakinya bagai tembaga. Di Sardis, Yesus mengenalkan dirinya sebagai seorang yang punya 7 roh Allah dan 7 bintang. Dan di Philadelphia, dia mengenalkan dirinya sebagai yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Kenapa berbeda? Satu oknum dikenalkan dengan identitas yang berbeda. Dan Laodikia sendiri. Karena Yesus mau mencerminkan dirinya sesuai dengan kondisi jemaat masing-masing. Karena 7 periode waktu ini punya kondisi masing-masing. Makanya kita akan melihat dari sudut kacamata Laodikia. Jadi Yesus mengenalkan dirinya untuk memperlihatkan ada masalah apa di jemaat kamu. Ketika kamu tahu ada masalah, pandang aku, identitas aku yang aku kenalkan. Karena ada pesan, ada sesuatu yang kamu harus koreksi di kondisi kamu, lihat dan bercermin dari identitas yang aku kenalkan. Oke, kita
Cepat kita lihat dari jemaat Laodikia, Yesus mengenalkan dirinya sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, dan permulaan dari ciptaan Allah, beginning of creation. Nah, mari kita tilik dari yang pertama, Yesus mengenalkan dirinya sebagai Amin. Kita tahu amin adalah kata penutup dari setiap firman. Jadi amin ini selalu disandingkan dengan firman. Dan kenapa kita ucapkan itu di akhir? Karena kalau kita baca juga artinya di bahasa sebenarnya ketika itu adalah menunjukkan kepastian. Ketika kita bilang Tuhan tolong sembuhkan saya, amin. Kita yakin atau ketuklah maka kamu akan dibukakan. Amin kita bilang karena kita percaya firman itu benar, tidak bohong dan akan terjadi. Dia pasti, walaupun saat itu belum terjadi. Jadi Yesus mau kenalkan, aku ini amin. Firman yang sudah aku jelaskan itu, yang aku tulis dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah amin, kepastian. Nah, Laodikia punya masalah apa dengan firman? Lalu kita jadinya masuk kepada apakah Laodikia tidak percaya firman, apakah dia menolak firman, apakah tidak membaca firman? Hamba Tuhan menuliskan, merasa diri cukup adalah bahaya fatal dari keadaan yang suam-suam kuku. Berarti ini untuk Laodikia. Orang-orang Laodikia membanggakan pengetahuannya yang mendalam tentang kebenaran Alkitab. Jadi pertanyaan bahwa apakah Laodikia membaca firman? Centang. Bahkan pengetahuannya mendalam. Wawasannya yang mendalam terhadap kitab suci, tulisan di Review dan Herald. Jadi jemaat ini, jemaat terakhir ini yang nanti kedatangan kedua, ya mereka baca Alkitab. Lalu apa masalahnya kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai amin? Keadaan gereja yang sebenarnya harus direpresentasikan di hadapan manusia. Ini tulisan hamba Tuhan juga. Dan mereka harus menerima firman Tuhan bukan sebagai sesuatu yang berasal dari manusia, tapi sebagai firman Tuhan. Banyak orang menganggap pekabaran pada jemaat Laodikia sebagaimana pekabaran itu sampai pada mereka sebagai perkataan manusia. Baik pesan maupun pembawa pesan telah diragukan oleh mereka, yang seharusnya menjadi orang pertama yang memahami dan bertindak berdasarkan pesan tersebut sebagai firman Tuhan. Seandainya mereka menerima firman Tuhan yang dikirimkan kepada mereka, mereka tidak akan berada dalam kegelapan. Sebab aku ingin agar kamu mengetahui betapa besarnya konflik yang aku hadapi terhadap kamu dan terhadap mereka di Laodikia. Ini tulisan di Kolose 2 ayat 1 dan 2, Paulus kepada Kolose dan Laodikia. Mereka punya PR di jemaat masing-masing. Dan dikatakan di sini, Laodikia meragukan bahwa firman Tuhan itu benar-benar berasal dari Tuhan. Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa meragukan firman? Atau lebih spesifik, kenapa bisa umat Tuhan? Ya kalau orang luar wajar. Mereka tidak percaya. Ini orang yang menanti kedatangan Tuhan berdasarkan kitab Wahyu 22 ayat 7 yang percaya firman itu, tapi ketika ada firman lain, mereka timbul keraguan. Mengapa? Ilmu pengetahuan. Hamba Tuhan menulis dalam Christian Education, mereka meninggalkan firman Tuhan dan berusaha menjelaskan ciptaannya berdasarkan prinsip ilmiah. Kalau kita baca satu paragraf lagi lebih lengkap dan seterusnya, bahwa ada orang-orang dan Tuhan mengizinkan ilmu pengetahuan begitu banjir saat ini, dan itu memenuhi pikiran umat Tuhan. Dan ketika firman Tuhan diletakkan inferior atau di bawah dari pelajaran atau ilmu pengetahuan yang ditimba, maka segala sesuatu yang dituliskan dalam firman itu dikaji, dilihat dalam prinsip dari segi kacamata prinsip ilmiah. Dan orang-orang ini akan hanyut tanpa peta atau kompas di lautan yang tidak diketahui. Saudara, itulah kenapa banyak teori-teori yang baru dan agak berbeda kita semakin ke sini semakin terasa dan terdengar ya. Salah satunya mungkin bentuk bumi
Dan itu mempengaruhi cara pikir kita tentang Tuhan, tentang keagamaan, hal yang aneh. Dan menurut saya, bagaimana mungkin itu terjadi? Tapi memang kita harus akui, ilmu pengetahuan ini yang kita timba dari kelas 1 sampai 6 SD dan seterusnya, di mana teori dan ajaran itu bercampur kalau kita belajar lagi tentang true education, bahwa ajaran-ajaran sekarang ini ya tentu ya sudah percampuran dari banyak filosofi. Dan kalau kita lihat dari kacamata Laodikia lagi, bahwa kota ini dulu memang adalah kota yang berpendidikan, saudara-saudara. Kota ini bahkan membangun bangunan-bangunan yang apabila dibangun, itu memerlukan ilmu tinggi, pengetahuan yang cukup membanggakan. Ya kalau sekarang kita sebut perlu arsitek, perlu orang-orang teknik sipil, perencana-perencana cerdas. Dan beberapa bangunannya itu masih tinggal. Mereka membangun 3 teater marmer, ada tembok besar mengelilingi kota, dan ada industri makmur katanya. Bahkan ada perekonomian termasuk perbankan. Perbankan sudah ada di zaman Laodikia. Manufaktur, pakaian, bahkan saudara tahu ada sekolah kedokteran di sana. Sekolah medis di Laodikia. Saudara boleh cek nanti sambil browsing. Ini adalah sejarah. Dan para orator dan dokter menyebut kota Laodikia ini sebagai rumah mereka. Artinya mereka bangga, mereka nyaman di situ karena memang ilmu pengetahuan sangat diterima di sana dengan disanjung. Dan senator Romawi memberi hadiah pada kota Laodikia ini untuk menunjukkan, untuk mengakui status mereka yang hebat itu. Betapa prestasi yang mengagumkan. Apakah lalu kita heran? Saat ini saya bangga juga bahwa umat Tuhan ini banyak yang berpendidikan. Anak-anak kita di sekolah yang bagus, kita sekolahkan tinggi-tinggi. Tapi apakah kita meletakkan ilmu pengetahuan itu menjadi yang superior? Atau tetap menjunjung tinggi firman dan ilmu pengetahuan itu hanya sebagai pendukung dari apa yang kita percayai di firman Tuhan, tidak mengubah posisinya. Kedua, apa yang menyebabkan seseorang itu ragu akan firman Tuhan adalah cinta dosa atau sombong. Di dalam kebahagiaan sejati atau Step to Christ, hamba Tuhan menulis, penyebab sebenarnya dari keraguan dan skeptisisme, skeptis ya, beberapa umat Tuhan itu sudah skeptis, dalam banyak kasus adalah cinta akan dosa. Pengajaran dan pembatasan firman Tuhan tidak diterima oleh orang yang sombong dan hati yang cinta akan dosa. Dan mereka yang tidak mau menaati persyaratannya siap meragukan otoritas. Saudara-saudara, mungkin kalau kita sudah punya pendidikan tinggi, saya tidak menyalahkan. Ya, kita harus belajar. Siapa bilang kita justru jadi tidak mau ambil pendidikan? Tapi kalau semua ilmu itu membuat diri kita sombong, maka ketika belajar firman Tuhan, disuruh merendahkan hati, ya itu yang terjadi pada orang Farisi kan? Para nenek moyang kita dulu sudah membuktikan kesombongan itu membatasi kita untuk mengerti, dan pada akhirnya kita mempertanyakan dengan banyak dalih. Amsal 6 ayat 16. Kekejian Laodikia yang pertama adalah, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukum. Saudara-saudara, sombong, tinggi hati, arogan, kalau bahasa lainnya, adalah kekejian bagi Tuhan. Bukan harus kita murtad, tapi ketika kita sombong, itu pun sudah terhitung kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang salah pada Laodikia, sehingga Yesus mengenalkan dirinya sebagai saksi yang setia dan benar. Berarti kemungkinan Laodikia berada di pada posisi yang berkebalikan dengan Yesus. Laodikia punya isu menjadi saksi yang setia terhadap kesaksian atau testimoni atau roh nubuat. Hamba Tuhan Nyonya White menuliskan, ada dalam diri beberapa anggota gereja kesombongan, sikap mementingkan diri sendiri,
ketidakpercayaan yang keras kepala, dan penolakan untuk menyerahkan ide-ide mereka, meskipun bukti mungkin bertumpuk di atas bukti yang membuat pesan pada gereja Laodikia dapat diterapkan. Namun hal ini tidak akan menghapuskan gereja. Maksudnya gereja masih Advent hari ke-7, kalau kita lanjutkan, itu ada yang mengatakan Babel, bukan. Tapi memang ketidakpercayaan dan keras kepala, bahkan penolakan ada di jemaat ini. Terhadap firman Tuhan, terhadap kesaksian-kesaksiannya. Bahkan ketika bukti-bukti sudah menumpuk pun, masih. Lanjutan dalam For Latest Manuscript, hamba Tuhan mengatakan, ketika Anda menemukan orang yang mempertanyakan kesaksian atau roh nubuat tersebut, mencari-cari kesalahannya, dan berusaha menjauhkan orang-orang dari pengaruh kesaksian-kesaksian tersebut, yakinlah bahwa Tuhan tidak bekerja melalui kesaksian-kesaksian tersebut. Itu adalah roh yang lain atau another spirit. Keraguan dan ketidakpercayaan disayangi oleh mereka yang tidak berjalan dengan baik. Saudara, mungkin kita masih dalam satu naungan saat ini, tapi apabila ada di antara umat Tuhan yang mengaku menanti kedatangan Tuhan, tapi mempertanyakan kesaksian atau roh nubuat itu another spirit. Roh yang lain. Di sisi lain, setelah satu kelompok meragukan kesaksian atau roh nubuat atau menolak bahkan, ada kelompok orang yang menerima roh nubuat tapi dengan cara yang berbeda. Hamba Tuhan menuliskan, kesaksian gereja Laodikia telah diterima secara umum, namun beberapa orang di timur memanfaatkannya dengan buruk. Bukannya menerapkan dalam hati mereka sendiri, agar mereka sendiri mendapat manfaatnya. Mereka malah menggunakan kesaksian itu untuk menindas orang. Beberapa mengajarkan bahwa saudara-saudara harus menjual semuanya sebelum mereka dapat bebas. Sementara yang lain terlalu memikirkan pakaian dan membawa topik ini ke tingkat yang ekstrim. Bersamaan dengan beberapa pesan lainnya, ada penyempitan pada pekerjaan pekabaran ketiga dan mengikuti kesan-kesan dan menimbulkan rasa takut pada orang-orang yang berhati nurani. Jadi di sisi lain, ada di jemaat ini, jemaat Tuhan ini, umat Tuhan, yang menerima kesaksian roh nubuat, begitu passionate, begitu semangat, tapi menggunakannya bukan untuk mengecek diri, tapi untuk menunjuk orang, untuk menindas orang lain, untuk membebani, untuk menghakimi, dan memberikan tambahan-tambahan seperti harus jual ini, harus mungkin meninggalkan ini, ya mungkin beberapa sudah mengalami dan membawanya ke arah yang ekstrim. Reformasi-reformasi diusahakan begitu ekstrim. Dan ini menimbulkan ketakutan di jemaat Tuhan sendiri. Hamba Tuhan menuliskan kelanjutan dari kutipan tadi, hal-hal ini mempunyai pengaruh yang buruk dan menyebabkan kesaksian kami tidak berarti hampir seluruhnya, kata Mrs. White. Sangat menyedihkan, di satu sisi kelompok umat Tuhan ini ada yang menolak roh nubuat, satu sisi menggunakannya, memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak tepat. Dan ini membuat, ya sudahlah, kita tidak usah percaya roh nubuat. Ya sudahlah. Akhirnya kesaksian atau roh nubuat ini tidak berarti atau tawar. Amsal 6 ayat 16 dan 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Apabila kita mengaku menerima roh nubuat, tapi untuk tujuan yang lain, itu menjadi saksi dusta. Karena tujuan dari mungkin amaran Nyonya White atau hamba Tuhan itu tidak sampai, jadi dialihkan, diserongkan, dan itu adalah saksi dusta. Bahkan menimbulkan perbedaan-perbedaan sampai perpecahan. Saudara sadar atau tidak sadar, jemaat kita
Ya, walaupun memang sedang mengalami masa penampian, tapi di dalam sendiri ada perbedaan yang hampir riskan menuju perpecahan. Dan orang-orang yang membawa kesaksian ini dengan dusta, bahkan menimbulkan pertengkaran antar saudara, adalah kekejian bagi Tuhan. Yang ketiga, Yesus memperkenalkan dirinya adalah sebagai permulaan dari ciptaan Allah, beginning of creation. Berarti Yesus menunjukkan dan mengamarkan pada zaman Laodikia ini berlangsung, jemaat akan menghadapi isu tentang penciptaan, khususnya tentang keberadaan Yesus atau oknumnya, keilahiannya. Saudara, kalau pernah membaca buku, saya lupa penulisnya, namanya Last Day Deception, salah satu yang dia tulis adalah masuknya ajaran Saksi Yehova. Ajarannya membawa pengajaran tentang non-trinitarian, tidak percaya Trinitas, beberapa tidak boleh masuk militer, tidak boleh menyanyikan lagu nasional, tidak mengikuti sistem voting, tidak merayakan hari-hari libur seperti Paskah, Valentine, tidak melakukan transfusi darah, tapi percaya bahwa akhir dari semuanya sudah dekat. Namun, yang paling dirasa adalah mereka tidak menerima keilahian Yesus sebagai oknum yang setara dengan Bapa. Kalau saudara pernah berdiskusi, mereka menyatakan dengan jelas, Yesus itu setingkat lebih rendah di bawah Bapa. Bukan berarti mereka tidak menghormati, tapi mereka tidak menganggap setara atau sebagai Tuhan seperti Bapa. Pengalaman saya waktu itu pernah datang ke rumah dan mereka cukup militan gerakan mereka. Mereka cukup militan dan mereka masuk dan papa saya usir ya karena ajarannya berbeda. Pada waktu itu saya masih kuliah dan saya berpikir, oh bagus, kita sudah menang, tidak akan masuklah ajaran-ajaran itu. Pasti rata-rata semua juga menolaklah ajaran itu. Ternyata saya bertemu langsung dan banyak merasakan diskusi dengan umat-umat Tuhan, pemelihara hari Sabat, sudah mengadopsi cara pikir ini. Bahkan saya sudah membaca satu buku yang diberikan pada saya. Yesus tetap dihormati, tapi dia setingkat lebih rendah karena dia diciptakan. Cukup mengecewakan, dan kalau kita kembali ke tadi, ini sebenarnya hasil dari sudah terbiasa meragukan firman Tuhan. Ajaran-ajaran ini tidak disadari, diadopsi, walaupun tidak semua, oleh pemelihara hari Sabat. Ada yang menganggapnya dia hanya sekedar nabi, dan segala macam. Dalam Christian education, hamba Tuhan mengatakan, mereka yang meragukan keandalan catatan perjanjian lama dan perjanjian baru akan digiring untuk melangkah lebih jauh dan meragukan keberadaan Tuhan. Dan kemudian setelah kehilangan saunya, mereka dibiarkan terjumus ke dalam jurang ketidaksetiaan. Banyak kutipan lain. Saya tidak mau fokus di sini, tapi memang isu ini kita hadapi. Mempertanyakan kembali Yesus ke oknum keilahiannya, bahkan berhubungan dengan Roh Kudus. Beberapa menganggap itu hanya agen aktif, dan tentu ini akan merombak semua cara berpikir, dan itu sudah ada di tengah-tengah jemaat Laodikia. Amsal 11 ayat 20. Orang yang serong hatinya, tadinya benar, tapi sudah menyerong, adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi orang yang tak bercela, jalannya dikenannya. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum atau instruksi, juga doanya adalah kekejian. Saudara, kalau hati sudah serong, menyimpang, bahkan ketika berdoa pun, itu kekejian bagi Tuhan. Yang berikut adalah suam-suam kuku.
Wahyu 3 ayat 15 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Lanjutnya, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Dingin dan panas adalah kondisi air suam-suam kuku. Istilah suam-suam kuku ini berlaku untuk kelas ini, kata hamba Tuhan. Mereka mengaku mencintai kebenaran, namun kurang semangat dan pengabdian Kristen. Mereka tidak terlibat secara menyeluruh dan sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan. Terlibat sih terlibat, tapi tidak menyeluruh. Mereka siap meninggalkan tugas mereka jika terdapat tuntutan kepentingan pribadi. Pekerjaan internal kasih karunia kurang dalam hati mereka. Di 4 Testimonis 87. Adakah saudara merasa ini, atau saya juga merasa bahwa saya pernah di posisi ini? Kalau disuruh pelayanan, oke. Tapi kalau ada hal-hal pribadi, tentu saya akan mengutamakan. Artinya bukan semua terus langsung membabi buta, tapi beberapa itu ya take it for granted untuk melayani. Dan ini adalah bentuk atau kondisi suam-suam kuku jemaat Laodikia. Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Pekabaran kepada jemaat Laodikia berlaku bagi umat Masehi Advent hari ke-7 yang telah memiliki terang besar dan belum berjalan dalam terang. Punya cahaya yang terang, tapi berjalannya tidak di dalam terang. Mereka yang telah melakukan pengakuan besar namun tidak sejalan dengan pemimpinnya, itulah yang akan dimuntahkan dari mulutnya, kecuali mereka bertobat. Ini sudah dibawakan pada waktu penampian, minggu lalu kalau tidak salah, bahwa kita harus berjalan dalam terang dan mengikuti pemimpin kita. Kalau kita baca di Wahyu 14, 144.000 itu kan mengikuti kemana anak domba itu pergi. Pemimpin kita ikuti. Kalau memang di jalan terang kita mengaku percaya dan berjalan di dalamnya. Tapi jemaat Laodikia punya terang besar. Kita punya full Alkitab dan Roh Nubuat. Tapi kalau kita tidak berjalan di dalamnya, Amsal 12 ayat 22, Salomo mengatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, lain di mulut, lain di perbuatan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Inilah kekejian saat ini, dusta bibirnya. Selanjutnya adalah ketika Yesus mengatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara, Laodikia itu pada waktu itu adalah kota metropolis. Penduduknya kaya dan berkuasa. Sudah saya sebutkan tadi, bahkan ada pusat perbankan di sana bagi para pelancong elit Roma. Bahkan mereka mensponsori tontonan gladiator Romawi. Dan mereka atau Laodikia mendapat dukungan dari gubernur provinsi untuk mencetak koin perak mereka sendiri. Mereka kaya. Mereka menjadi anggota elit kekaisaran. Dan saya sebutkan tadi, gedung-gedungnya bagus-bagus dan mewah-mewah. Bahkan, kalau kita baca sejarahnya, tahun 60 Masehi, sejarawan Romawi mencatat bahwa Tacitus menyatakan ada gempa bumi yang melanda Laodikia dan menghancurkan kota itu. Dan setelah itu mereka rebuild atau membangun kembali. Tetapi saking kayanya, Laodikia menolak bantuan keuangan yang ditawarkan Roma. Betapa luar biasa. Mau dibantu, disponsori, oh tidak perlu. Kami cukup. Persis seperti Yesus katakan, kami kaya tidak kurang apa-apa, mohon maaf. Kami bisa sendiri. Tapi Yesus tidak berhenti sampai situ. Dia mengatakan selanjutnya, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Engkau tidak tahu ini,
Bahasa aslinya di Greka, eido, artinya to see, to inspect, to examine. Untuk memeriksa. Dia tidak bisa dilihat atau didapat secara langsung melihat seperti ini. Harus melalui analisa, inspeksi, dan pemeriksaan. Yesus suruh, periksa dirimu. Jangan cuma lihat luar. Apakah benar kamu kaya? Tidak kekurangan apa-apa. Karena yang aku lihat, kamu miskin, buta, telanjang, melarat, dan malu. Kalau kita dengar kata-kata tadi, apakah saudara mengingat Yesaya 58? Kalau kita baca, itu tentang orang-orang Israel pada saat itu masih setia berpuasa, tapi masih sering bertengkar. Dan Tuhan, Yesus, memberikan gambaran, kamu berpuasa, tapi yang lapar tidak kamu kasih makan, yang telanjang tidak kamu kasih baju, menutupi ketelanjangan mereka, dan sebagainya. Dalam manuskrip 361897, seluruh pasal ini, yaitu pasal di Yesaya 58, berlaku bagi mereka yang hidup pada periode sejarah bumi. Pertimbangkan bab ini, penuh perhatian, karena itu memang akan terpenuhi. Jadi Yesaya 58 pun adalah amaran bagi kita. Pada saat itu, Yesaya 58 kondisinya adalah Israel sedang diasingkan karena kedegilannya ya, Tuhan serakan dan asingkan, sehingga ada ketimpangan, ada dua kelompok. Ada saudara-saudara orang Israel yang lapar, telanjang, miskin, melarat, tidak punya rumah, terlunta-lunta. Tapi ada orang Israel yang bekerja di tempat di mana mereka diasingkan, mereka itu lebih berada. Dan mereka berpuasa. Tapi tidak menolong saudara-saudaranya yang telanjang, miskin, melarat, dan lapar. Pertanyaannya kenapa? Mengapa mereka tidak bisa menolong saudara-saudaranya yang tidak seberuntung mereka? Pertama jawabannya, terdapat di kutipan Nyonya White tentang dosa Israel adalah dosa saat ini. Mereka tidak berjalan dalam kebenaran. Kebaikan, belas kasihan, dan cinta tidak dilakukan. Sambil memperlihatkan kesedihan atas dosa mereka, mereka menjunjung tinggi kesombongan dan keserakahan. Ketika mereka memperlihatkan penghinaan yang tampak seperti itu, mereka akan menuntut kerja keras dari orang yang berada di bawah mereka atau karyawan mereka. Mereka memberi penilaian tinggi terhadap semua kebaikan yang telah mereka lakukan, namun memberi penilaian sangat rendah terhadap jasa orang lain. Mereka menghina dan menindas orang miskin, dan puasa mereka hanya memberi penilaian yang lebih tinggi atas kebaikan mereka. Mereka baik pada diri sendiri. Mereka mempertunjukkan kesalahan mereka. Tapi ketika melihat saudara yang lapar, mereka nggak mau bagi, serakah untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk orang-orang yang bekerja di bawah mereka, untuk karyawan mereka. Yang kedua, mengapa orang Israel pada saat itu tidak bisa membantu saudara-saudaranya? Licik. Apa Tuhan menuliskan? Kepada saya telah ditunjukkan bahwa disinilah banyak orang gagal dalam menghadapi ujian, mereka mengembangkan karakter sejati mereka dalam pengelolaan urusan duniawi. Dalam urusan duniawi. Apa itu? Mereka memperlihatkan ketidaksetiaan, kelicikan, ketidakjujuran. Dalam berurusan dengan sesamanya. Ketidakjujuran adalah penyebab sikap suam-suam kuku di pihak banyak orang yang mengaku percaya kebenaran. Mereka tidak terhubung dengan Kristus dan menipu jiwa mereka sendiri. Saya sedih untuk membuat pernyataan bahwa terdapat kurangnya kejujuran yang mengkhawatirkan, bahkan di antara para pemelihara hari Sabat. Kita rajin ke gereja, tapi tidak jujur. Kita mungkin, saudara saya pernah mengaku dia harus tinggalkan satu proyek karena nilai proyek yang diajukan dengan yang diterima berbeda, lebih besar yang diterima. Dan hal-hal ini sudah biasa. Beberapa orang bilang, oh iya bisnis kan memang harus begitu. Bahkan di dalam pelayanan ada laporan-laporan keuangan dan kecurangan-kecurangan atau ketidaktransparan. Saudara-saudara, apakah saudara pikir Tuhan tidak melihat ini? Yeskiel 18 ayat 12. Menindas orang sengsara dan miskin, merampas tidak mengembalikan gadaian orang,
melihat pada berhala-berhala, dan melakukan kekejian. Kalau bahasa King James itu adalah kekejian. Menindas orang miskin. Merampas haknya. Kalau ada tukang atau karyawan staf kita tahan, kalau kita baca lagi peraturan-peraturan perjanjian lama, menahan upah orang yang bekerja bagi kita, itu sama dengan menindas. Mendelay, menunda, bahkan berusaha menawar-nawar paling kecil supaya kita nggak banyak keluar, supaya lebih banyak uang yang tersimpan sama kita. Padahal itu saudara kita sendiri. Itu kekejian. Dan Amsal 11 ayat 1, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tapi ia berkenan pada batu timbangan tetap. Itu termasuk neraca serong. Saudara bisa pelajari lagi di Roh Nubuat. Neraca serong, timbangan yang salah, itu adalah kekejian. Jadi kita sudah mendapat gambaran kekejian yang ada di jemaat Laodikia. Mulai dari meragukan firman Tuhan, lalu bukan menjadi saksi setia, roh nubuat, karena ada yang menolak, ada juga yang menyerongkan maksudnya. Ada juga yang meragukan kedudukan Yesus, mempertanyakan kembali. Ada yang sombong, ada yang dusta, tidak walk the talk. Apa yang diucapkan beda yang dibuat, lalu menindas sesama, serakah, lalu licik, tidak jujur dalam urusan bisnis, pekerjaan, bahkan mungkin pelayanan. Lihat bahwa rumah Tuhan sendiri masih perlu dibersihkan. Saudara kalau perhatikan, ini saya dapat di internet, semuanya dapat amaran. Tapi jemaat lain itu masih ada kebaikannya, keunggulannya yang disebutkan Yesus. Tapi Laodikia tidak ada. Satu-satunya jemaat dari 7 jemaat yang tidak ada kelebihannya adalah Laodikia. Saya hanya mau membuka pikiran yang mungkin sebenarnya kita sudah banyak juga betapa desperate-nya keadaan kita. Tidak ada kelebihan, saudara. Sejumlah besar orang yang mengaku Kristen akan mengalami kekecewaan yang pahit pada hari Tuhan. Di dahi mereka tidak ada materai Allah yang hidup. Dengan sikap suam-suam kuku dan setengah hati, mereka jauh lebih tidak menghormati Allah daripada orang yang mengaku tidak beriman. Saya pikir mungkin kita lebih baik daripada orang-orang yang bukan pemelihara hari Sabat. Tapi orang yang sudah tahu banyak, sudah punya terang banyak, tapi tidak berjalan di dalamnya. Mereka tidak menghormati Allah lebih daripada orang-orang itu. Orang-orang yang mengaku tidak percaya Tuhan. Bukankah ini kekejian, saudara? Apakah ada harapan bagi Laodikia? Ayub 5 ayat 18. Kembali kita tidak boleh meragukan firman. Dikatakan, karena dialah yang melukai, tapi dia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi jangan takut untuk direbuke, ditegur sama Tuhan. Karena dia bertanggung jawab. Setelah dia lukai, dia akan sembuhkan. Dia akan bebat luka kita. Lalu apa obat bagi Laodikia? Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk mengemas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu giatlah dan bertobat. Ini remedis untuk Laodikia dengan penuh kasih. As much as I love, kata Tuhan. Karena aku sayang, aku kasih 5 obat. Kondisinya ada 5 tadi. Melarat. Tuhan kasih remedis atau obatnya adalah giat. Kamu harus kembali rajin. Kamu udah setengah-setengah hati, tadi kamu pelayanan tapi tidak menyeluruh. Sekarang kamu harus rajin. Harus sungguh-sungguh. Kondisi malang. Apa obatnya? Bertobat. Kondisi miskin. Tuhan suruh beli emas murni. Kondisi buta, Tuhan suruh beli salep mata atau tapal kalau kita pelajari lagi bahasa aslinya. Kondisi telanjang, Tuhan suruh beli jubah putih supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu.
emas. Giatlah, katanya. Tadi ya, disuruh giat dan bertobat. Giatlah dan bertobat dari keadaan suam-suam kuku kita. Kita harus sadar untuk melihat kesalahan-kesalahan kita dan untuk menyelidiki dosa-dosa kita dan untuk sungguh-sungguh bertobat dari. Sebelum bertobat kita harus selidiki dulu. Kita harus sadar sendiri apa yang harus diperbaiki. Kata beli di sini menunjukkan ada harga yang harus dibayar. Sebenarnya ini kontradiksi karena Yesus bilang mereka sebenarnya miskin, tapi disuruh beli. Sebenarnya itu bertujuan untuk membuka mata jemaat Laodikia. Coba kamu beli yang ini, yang emas murni. Bisa nggak kamu? Kemungkinan kita akan menemukan diri kita tidak bisa. Dan Tuhan suruh beli karena ada harga yang harus dibayar. Dan harga ini tidak bisa dibeli dengan uang yang diperoleh dari jemaat Laodikia yang makmur tadi. 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana dan diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan mau buka mata Laodikia, ada yang lebih bernilai, yang kamu pasti nggak bisa beli. Tapi kamu harus bayar dengan harga yang lain, bukan mungkin rupiah atau dolar. Apa itu? Emas murni. Emas yang diuji dalam api adalah iman yang bekerja karena kasih. Hanya dengan cara inilah kita bisa selaras dengan Tuhan. Kita mungkin aktif, kita mungkin melakukan banyak pekerjaan, namun tanpa kasih yang berdiam dalam hati Kristus, kita tidak akan pernah bisa dianggap sebagai keluarga surga. Jadi, emas yang dimaksud ini. Kamu harus beriman, tapi imannya harus pakai kasih. Remedis yang kedua, yang harus dibeli oleh jemaat Laodikia adalah pakaian putih. Di zaman Laodikia, salah satu komoditi ekspor mereka yang besar adalah benang wol hitam. Benang wol hitam tentunya kalau bahannya hitam, hasil jadinya adalah pakaian yang hitam. Sementara Yesus memberikan remedis untuk membeli jubah putih. Kondisi yang kontras, warna hitam menjadi putih, melambangkan kebenaran Kristus. Kamu harus berbalik 180 derajat dari apa yang kamu punya. Dalam 5 Testimonies dikatakan bahwa jubah putih adalah kebenaran Kristus, karakter yang tidak bercacat dan murni. Dan ini hanya diperoleh dalam Yesus, tidak bisa. Mereka akan coba beli, tapi tidak akan mendapatinya di mana-mana. Makanya harus dibayar dengan cara yang lain, bukan dengan usaha dan uang yang kita miliki. Remedis yang ketiga adalah salep mata. Saudara tahu kata Laodikia tadi saya sudah beritahu, terdapat sekolah medis dan mereka punya spesialisasi itu di salep telinga dan salep mata. Luar biasa ya. Tuhan benar-benar melihat sesuai dengan kondisi sejarah Laodikia. Mereka ahli dalam membuat salep telinga dan mata. Tapi Yesus tantang mereka, kamu kali ini harus beli salep mata dari aku. Karena salep matamu itu tidak memberikan kesembuhan untuk kebutaanmu. Salep mata dalam 5 Testimonies, apa Tuhan nuliskan adalah kebijaksanaan rohani yang akan memampukanmu untuk melihat tipu muslihat iblis dan menghindarinya, untuk mendeteksi dosa dan membencinya, untuk melihat kebenaran dan menaatinya. Tanpa salep mata kita nggak bisa tahu apa kurang kita. Kita nggak sadar apakah masih ada kekejian dan dosa di dalam diri kita, di dalam jemaat Tuhan. Tanpa salep mata, kita juga akan gampang tertipu. Kita pikir kita benar, kita pikir kita sudah cukup. Dan salep mata ini akan membuka, astaga, ternyata saya masih kurang. Dan yang terakhir, kita tahu, lihat, aku berdiri di muka pintu. Behold, I stand at the door. Ada yang berbeda di sini. Saudara-saudara,
dari 7 jemaat. Yesus memberikan amarannya masing-masing. Masing-masing punya nasihatnya, termasuk Laodikia. Tapi satu-satunya jemaat yang Tuhan lawat, bukan cuma berkata-kata, bukan cuma memberi pesan, dia datang, saudara. Dan dia sudah di muka pintu. Saudara, apakah pernah ada orang menuju satu rumah, terus tiba-tiba di depannya? Itu harus melewati jalan dulu. Baru sampai di depan pintu, baru Tuhan mengetok. Kalau kita pelajari dari tadi, betapa menyedihkannya keadaan jemaat Laodikia. Harusnya, kalau memang segitu urgent, Yesus dobrak saja pintunya. Tidak perlu dia ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk kan menunjukkan dia minta izin. Dan harus kita yang buka. Beberapa ada yang menggambarkan misalkan Yesus dibuka pintu yang tidak ada handle-nya, karena handle-nya di dalam. Artinya kita yang memutuskan. Yesus walaupun melihat kedudukan kita yang begitu menyedihkan, dia tidak pernah memaksa, saudara. Dia tetap harus minta izin. Dan dia mengetuk sudah di depan rumah, dia sudah bikin effort sepanjang jalan, dia sudah di depan rumah. Tinggal dibuka keputusan kita. Saudara-saudara, kalau kita baca lebih dalam tentang Wahyu, ada waktu memang Tuhan melawat umatnya, saking degilnya. Bukankah ini menunjukkan kecintaan luar biasa? Sama Efesus, sama Smyrna, yang lain-lain ada kekurangan, tapi hanya diingatkan, kamu kembali ke cinta mula-mula, bertobat dan segala macam, hanya sekedar kata-kata. Tapi pada Laodikia, Yesus datang. Dan Yesus mau masuk, saudara tahu. Kenapa dia tidak pesankan saja dari luar? Tapi dia bilang, kalau kita lanjutkan, dia ingin makan bersama kita. Apa maknanya? Apakah saudara pernah membiarkan orang asing masuk ke rumah, apalagi makan? Masuk saja saya pikir kita akan tolak. Dia mau makan, ini menunjukkan dia mau bikin relasi, dia mau bangun kembali relasi kita. Bukan kita pernah soulmate. Ayo, aku mau makan bareng sama kamu, karena aku mau berhubungan dengan baik. Kalau kita pelajari lagi, kembali, Yesus itu tidak semua rumah dia mau makan bersama dengan orang di sana. Salah satu rumah yang paling dia suka kunjungi adalah rumah Lazarus, Maria Marta, dan Zakeus juga. Jadi ada 2. Jadi kalau Tuhan mau masuk dan makan di rumah seseorang, itu kemungkinan dia harus menjadikannya sahabat, orang yang dekat. Dan kedua, memang ada masalah atau Yesus mau melakukan keselamatan, karena Zakeus waktu itu berdosa ketika Yesus makan di sana. Pertobatan langsung terjadi dan keselamatan terjadi di rumahmu, kata Yesus. Saudara-saudara, bukankah hal ini mengharukan bahwa Yesus datang dan mau makan, bagi-bagi ngobrol sambil makan. Mungkin kalau Laodikia berhasil bertobat, hamba Tuhan menuliskan, kesaksian telah diberikan untuk mengoreksi dan menasihati gereja, dan banyak yang telah membuat penerapan praktis dari pesan ini kepada gereja Laodikia, dan mengakui dosa-dosa mereka dan bertobat dalam penyelesaian jiwa. Saudara perhatikan yang saya garis merah, banyak yang telah membuat penerapan praktis. Jadi banyak, saudara, pada waktu zaman Nyonya White. Saya mau beriman, banyak juga yang akan mendengarkan amaran-amaran dan mengakui dosa kita. Mereka mendengar suara Yesus pedagang surgawi. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan malam bersamanya dan dia bersama. Saudara mau makan malam dengan Tuhan? Mari kita terima. Hosea 11 ayat 8. Meskipun kasihnya ditolak oleh hati yang keras kepala, Laodikia ini keras kepala tadi ya, dia kembali memohon. Jadi Tuhan, lihat caranya mengetok bukan menggedor, apalagi mendobrak. Itu menunjukkan dia tetap lemah lembut, tapi tetap memohon. Dengan kekuatan yang lebih besar.
Sekeras kepalanya jemaat Laodikia, Tuhan punya kekuatan yang lebih besar. Dia katakan, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Dia insist kita, dia temuin. Kamu mau lari, aku sudah di depan pintu. Kuasa kemenangan kasihnya mendorong jiwa-jiwa untuk datang. Dan kepada Kristus mereka berkata, kelemah lembutanmu telah menjadikan aku besar. Mazmur 18 ayat 35. Jadi ketika kita dibuka ketelanjangannya, dan kita tapi melihat juga betapa dia ini mau merangkul kita kembali sudah di depan pintu. Kita jadi percaya, aduh, kelemah lembutannya sudah menjadikan aku besar. Besar hati untuk menerima teguran, terima pukulan, dihajar katanya. Jadi dengan usaha Yesus yang sungguh-sungguh untuk masuk ke pintu hati kita, masih perlukah kita menanyakan keberhasilannya? Ada jemaat Laodikia. Lukas 1 ayat 37. With God, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Mazmur 33 ayat 4 mengatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. God is too faithful to fail you, to fail me, to fail Laodicia. Dia terlalu setia. Dia akan terus insist, bukan kita. Dia yang akan berusaha dan terus dorong kita sampai kita buka pintu. Dia akan masuk. Dia akan biarkan sampah-sampah dalam rumah kita yang membuat hati kita tertutup selama ini. Keluarkan dan kita akan makan bersama. Kiranya ini menjadi semangat jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan, dan terima kasih kepada Saudari Tika Dwi Putri yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini tentang kekejian zaman akhir. Tibalah waktunya untuk mempersiapkan diri kita masing-masing bagi para pemirsa yang sudah ada di Zoom maupun yang ada di live streaming YouTube untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan topik pada pagi hari ini. Sambil saudara-saudara, Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan lagu pujian dan juga kita akan melihat teaser dari konten-konten Oral Channel yang program untuk pekan depan. Kita saksikan lagu pujian. Kami persilakan. There's only one thing that I long for when I reach my home on high, to see my Jesus in His glory and to reign with Him on high. I'll be so glad to see my mother who has gone on to that land. Long to see my Jesus stand. Without the father, without the mother, I've had to make this journey by myself. Sometimes so friendless, heartless and honest, so many sorrows that I have known. Oh, but I know my Lord will call me to that mansion in the sky, and I shall reign with Him forever in that sweet home by and by. So many times my heavy burden have borne me to my knees, but then I pray, oh blessed Jesus,
Won't you help me if you please? And he will hasten to my rescue. And I don't longer have to cry. And so I'll keep my Savior with me on my journey to the sky. Well, doesn't matter. I've had to make this journey by myself. So friendless and endless on my journey to the sky, to the sky. Terima kasih atas lagu pujian tersebut, dan juga tadi kita sudah menyaksikan poster dan teaser untuk program Aurora Channel pekan depan. Kita akan tiba pada ruang tanya jawab. Kami persilakan pada saudara-saudara pemirsa di Zoom ini boleh klik raise hand dan langsung membuka kameranya, menyampaikan pertanyaan, ataupun yang ingin bertanya melalui chat silakan diketik di chat room. Kami persilakan karena topik yang sangat menarik sehubungan dengan diri kita sebagaimana yang terjadi di dalam Wahyu pasal 3, yaitu khususnya jemaat Laodikia. Oh, ini ada pertanyaan secara private message dari Tika Dwi Putri. Ini sehubungan dengan ada gambar di awal materi tadi, sosok seorang tokoh ya yang akan melakukan penganiayaan yang keji. Ini pertanyaannya, sosok itu tidak menggambarkan bahwa dia seorang penjahat. Nah, bagaimana track record dari sosok atau tokoh yang tadi ditampilkan sehingga bisa dikatakan dia akan menganiaya dengan keji sebagaimana peristiwa pada zaman Yerusalem 2000 tahun yang lalu, pada waktu bangsa Roma mengepung dan membinasakan umat-umat Tuhan. Jadi pertanyaannya, dari wajah tidak menunjukkan dia seorang pembunuh atau seorang gangster, penjahat. Nah, ini bagaimana mau menjelaskan akan sosok yang tadi ditampilkan? Silakan, Saudari Tika. Terima kasih. Ya, saya hanya bikin 2 gambar Bapak itu. Tapi begitu eye-catching ya, itu menarik dengan mahkotanya. Ya, kalau saudara mau tahu itu banyak sekali di kemenangan akhir. Karena masa kegelapan itu dia yang pegang. 1290 tahun. Banyak sekali kalau saudara mau saya bikin track record-nya, dan saya juga bukan ahli di sana, dan itu pembahasan lain. Saudara mungkin secara sudah tahu jelasnya bagaimana dia menumpahkan darah banyak orang-orang benar. Tapi ini bukan pembahasan saat ini. Saya mau melihat kekejian di hati kita dulu, supaya mengecek diri kita. Kalau kekejian dia nanti akan dibahas mungkin di topik lain, dan di waktu lain, bukan zaman sekarang juga. Maksudnya akan segera terjadi. Tapi saat ini tugas kita minta tolong Tuhan membersihkan kekejian dalam hati kita di jemaat Laodikia.
Amin. Jadi itu nanti ada pembahasan yang bertanya, itu ada pembahasan khusus ya tentang secara lembaga ya dan juga secara personil, itu akan ada track record yang dibahas secara khusus. Baik, ada pertanyaan yang berikut sambil Bapak Ibu. Saya lihat di sini ada Dr. John Watupongo. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan, yaitu di dalam Wahyu pasal 3:19, di dalam bahasa aslinya, ya itu ada, ya dalam bahasa aslinya, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu, ini bahasa Indonesia, relakan hatimu, tapi di bahasa asli ada kata giat. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kata giat di sini? Apa yang dimaksud dengan kata giat di sini? Kemudian yang berikut, dalam kehidupan praktis pembenaran oleh iman, ya, justification by faith, dan kebenaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari itu praktisnya seperti apa? Kami persilakan, Saudari Ika. Terima kasih. Jadi memang bahasa Indonesianya di situ berbeda ya. Tapi sebenarnya maksudnya sama. Bahasa King James-nya zealous, kalau bahasa Greek-nya zealou, burn with zeal, dengan semangat, terbakar api roh semangat. Jadi disuruh semangat kita. Nah, apa artinya? Kalau kita baca di Wahyu 1, ini kembali lagi mundur sedikit untuk 7 jemaat, Yesus itu di Wahyu 1 ayat 13, ayat 12 dulu, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang bicara padaku, dan setelah aku berpaling tampak padaku 7 kaki dian emas. Jadi Wahyu 1, 2, 3 ini latarnya ada kaki dian emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah. Jadi ada Yesus di tengah-tengah kaki dian. Jadi ada sesuatu yang saya mau kasih perhatian di kaki dian dalam latar cerita ini. Kalau di bait suci kita tahu kaki dian itu, tapi di Wahyu ini kan melambangkan 7 jemaat ya. Dan kalau kita baca di Perjanjian Lama bagaimana kaki dian itu dibuat, itu dari emas murni yang ditempa. Bukan cuma murni tapi ditempa, dipukul. Dan emas itu utuh. Jadi ketika ditempa, itu menunjukkan ada sesuatu yang zealous, harus dilakukan dengan semangat. Dan Tuhan suruh kita kembali semangat. Kamu memang harus ditempa, dipukul, tapi di situ kamu harus kembali rajin, giat. Supaya kamu sembuh dari sakit-sakitmu yang 5 tadi. Jadi giat di sini maksudnya zealous, seperti kaki dian yang ditempa. Emas murni yang ditempa itu, supaya benar-benar dimurnikan dari kekejian. Pertanyaan selanjutnya, pembenaran oleh iman. Baik, saya senang bahwa tadi salah satu obatnya adalah kita harus memakai kebenaran Kristus, yaitu jubah putih. Tapi secara praktisnya adalah saya mau bagikan di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Secara teori mungkin panjang dan itu bukan di sini pembahasannya, tapi secara praktis Laodikia itu membutuhkan amaran dari yang tertulis di Amsal itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tadi Laodikia itu bukan tidak baca firman, tapi justru mendalam, tapi kita harus berserah lagi. Berserah lagi dengan konsep yang kita punya, lalu percaya apa Tuhan katakan. Setiap membaca, berserah lagi, pasti ada lagi yang baru. Tuhan akan memberikan instruksinya dengan jelas. Dan ayat 6, akuilah dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah ini artinya acknowledge, kenal. Di setiap keputusan yang kita ambil, tanya lagi,
itu menunjukkan keberserahan kita mengakui kita nggak bisa. Karena Laodikia ini kan memang orang pintar. Jadi selalu merasa bisa 2 tambah 2, mau langsung ngacung 4. Tanpa tanya dulu Tuhan, kita sudah tahu, apa boleh apa ini, ada kutipannya. Kita tidak bertanya dulu. Maka kita disuruh, akuilah dia, inilah kebenaran Kristus. Menghempaskan manusia ke dalam debu dan membiarkan Yesus yang berkedudukan di dalam kita. Yesus harus makin besar, kita harus makin kecil. Maka kita harus mengakui dia dalam segala laku kita, dan jangan engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Inilah maksud secara praktis di hari-hari kehidupan kita, kebenaran Kristus itu dipakai di jemaat Laodikia. Supaya kita terus bersandar pada hikmat-Nya, bukan pada hikmat kita sendiri. Demikian. Amin. Puji Tuhan atas jawaban, semoga yang telah bertanya dapat menerima jawaban yang tadi sudah disampaikan. Baik, kami masih berikan waktu, ada sekitar 7 menit pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung maupun diketik di ruang chat. Apabila sudah cukup jelas, oh iya ini dari pemirsa, dari Tika, ini ada yang meminta bolehkah nanti di-share bahan materi pada pagi hari ini untuk dipelajari lebih dalam. Oke, nanti sampaikan kepada produser dari konten ini, Ibu Nancy. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan kembali, kami persilahkan untuk closing statement, Saudari Tika. Kami persilahkan untuk materi pada closing statement untuk kita bawa ke dalam pikiran kita. Ya, bahwa kita harus akui kita jemaat Laodikia, tapi Tuhan kita juga adalah Tuhan atas jemaat Laodikia. Dia yang melukai, dia akan membebat. Maka tetaplah semangat, umat Tuhan, Yesus akan segera datang. Amin. Dan sekaligus doa tutup oleh Saudari Tika, kami persilakan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap amaran dan panggilan kembali kami dari kondisi kami. Kami percaya Engkau Tuhan, kami sungguh-sungguh mau beriman. Kami banyak kekurangan, kami mohon Tuhan akan lawat jemaat-jemaat Tuhan ini. Manapun kami berada. Umat Advent Tuhan, berikan kami iman dan percaya. Seperti yang belum pernah kami punya. Dan berkati seluruh pendengar, sahabat-sahabat Orel dimanapun berada, yang menyaksikan maupun yang belum menyaksikan, mungkin ada yang sakit, bergumul, Tuhan lawat kami. Sementara kami berjuang di bumi ini Tuhan, berikan kami kekuatan, segala kecukupan dan kelimpahan yang diperlukan untuk melayani dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Terima kasih besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Boleh membuka audionya, kita saling menyapa, kita berpisah. Terima kasih sekali lagi kepada Saudari Tika, Di Putri, yang sangat baik, dan juga produser Bu Nancy, ada Robert, ada Fajar, Ibu Peggy, dan semua juga sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati, panjangkan bekerja, beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tika. Ya. Sama, Bu. Terima kasih, Tetap ikuti Tika.